Halo sahabat PMIK, ikutin aku ngebaso yuk, baso RMIK, bahas soal rekam medis dan informasi kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitupun dengan keluarga sahabat semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, sebelum dimulai baso kali ini, alangkah baiknya nih kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, agar ilmu ataupun bahasan kali ini itu menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengendalian formulir rekam medis nih. Seberapa penting sih seorang perekam medis itu mengetahui terkait pengendalian formulir? Contohnya, misalkan sahabat PMIK adalah seorang manajer bagian inventaris formulir di instalasi rekam medisnya nih. Maka, sahabat itu wajib banget nih tahu komponen-komponen penting yang mencakup informasi medis yang berguna bagi kemajuan aktivitas dari keperawatan kesehatan sendiri. Pengendalian formulir sendiri perlu berpedoman pada satu, menjamin desain dan konstruksi formulir efisien dan integrasinya ke dalam sistem pemrosesan informasi. Selanjutnya, mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Yang ketiga adalah untuk mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai dengan program pengontrolan formulir rekam medis. Yang keempat adalah menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir-formulir yang sama isinya, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, serta menciptakan formulir tambahan jika penambahan dapat melayani informasi lebih baik dari formulir yang gabungan. Terakhir, guna menahan dan efektivitas terhadap setiap keinginan petugas untuk merubah formulir yang seenaknya nih, karena banyak banget nih beberapa petugas itu yang misalkan ini tuh kurang, ini bagaimana tapi dengan adanya pengendalian formulir, sahabat PMIK bisa nih mengendalikan bagaimana caranya biar formulir itu terkendali dan proses pembuatan formulir juga menjadi lebih baik ya tentunya. Oke, itu untuk sebuah materi, pembukaan materi untuk pengendalian formulir ya. Kenapa pengendalian formulir ini itu wajib banget? Karena pengendalian itu memastikan bahwa ada pemanfaatan sumber daya organisasi yang efektif serta efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Sama seperti halnya formulir, bahwa pengendalian formulir dimaksud untuk pemanfaatan sumber daya rumah sakit supaya lebih efektif juga nih serta efisien sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan untuk mencapai tujuannya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal nih. Kalau misalnya sahabat PMIK menemukan contoh soal terkait pengendalian formulir ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama ya. Apa pedoman program pengendalian formulir? A. Mempunyai visi dan misi yang jelas. B. Membuat prosedur perancangan formulir. C. Membantu merancang pekerjaan. D. Menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna. Dan E. Membuat skema perancangan formulir. Oke, sahabat PMIK yang tadi sudah menyimak terkait materi pengendalian formulir sudah tentu tahu dong jawabannya apa. Oke, jawabannya ya. Betul sekali nih sahabat PMIK. Jawabannya adalah D ya, menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna. Ini tuh tertuang nih sahabat PMIK sesuai dengan yang disebutkan oleh Huffman pada tahun 1994, di mana pengendalian formulir itu berpedoman pada yang tadi aku omongkan di awal nih, yang aku kasih tahu di awal. Satu, menjamin desain dan konstruksi formulir efisien dan integrasinya ke dalam sistem pemrosesan informasi. Kedua, mengembangkan mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Ketiga, mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai dengan program pengontrolan formulir. Dan yang keempat, untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna. Oke, poinnya langsung ada nih di nomor keempat. Berarti jawabannya apa? Yaps, betul sekali nih, jawabannya adalah D ya sahabat PMIK. Oke, kita lanjut nih sahabat PMIK ke bahasan materi selanjutnya ya. Masih dengan pengendalian formulir nih, menurut Huffman tahun 1994, dalam melakukan tugas pengendalian formulir itu diantaranya tidak ada satupun formulir yang boleh dipesan ulang ataupun diubah nih tanpa adanya persetujuan dari pemimpin komite formulir dari praktisi informasi kesehatan. Oke, di sini nih teman-teman pasti sudah tahu dong kenapa formulir itu tidak boleh asal pesan, tidak boleh dipesan ulang ataupun diubah ya tanpa persetujuan.
tujuan, karena memang itu tuh adalah tugas di mana sahabat PMIK itu melakukan pengendalian formulirnya sendiri nih. Jadi nih, kalau misalnya sahabat PMIK nih dapat contoh soal kayak seperti ini, apa yang akan saudara lakukan dalam pengendalian formulir? A. Inventarisasi formulir. B. Memberi persetujuan formulir untuk dipesan ataupun diubah. C. Memegang prinsip yang sama. D. Membantu merancang formulir. Dan E. Membantu membuat formulir baru. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang A. Inventarisasi formulir. Untuk yang A, jawabannya betul ya sahabat PMIK. Kenapa inventarisasi formulir? Bicara terkait inventarisasi sendiri nih sahabat PMIK. Inventarisasi formulir adalah proses membuat suatu katalog untuk satu set dari item-item seperti itu. Kemudian tujuannya itu adalah memproses, mengumpulkan serta strategis penamaan, penomoran semua dokumen formulir yang ditunjukkan untuk menjadi bagian dari catatan kesehatan yang legal. Sehingga setiap profesional PMIK harus melestarikan setiap dokumen formulir tersebut. Menurut Hutman, tahun 1994 di buku halaman 266, penyusunan inventaris formulir sendiri perlu dilestarikan dan tetap dijaga agar formulir selalu up to date nih setiap waktunya. Hutman juga menjelaskan dan menegaskan bahwa inventarisasi formulir ini berisi dokumen riwayat sebuah formulir dan file subjek atau judul formulir yang akan disimpan nih atau akan dikendalikan seperti itu. Lanjut ke pilihan ganda B nih, memberi persetujuan formulir untuk dipesan ataupun diubah. Seperti materi yang tadi sudah dibahas nih di awal, memberi persetujuan itu adalah persetujuan dari komite ya, bukan dari kita sendiri sebagai pengendali formulirnya sendiri. Seperti itu. Berarti jawaban B kurang tepat ya. Lanjut ke jawaban yang C nih, memegang prinsip yang sama. Prinsip yang sama betul sekali, harus diterapkan oleh seorang pereka medis. Tapi jawaban yang C juga masih kurang tepat, karena jawaban yang C itu secara general ya, bukan secara khusus gitu, seperti itu. Kemudian yang D, membantu merancang formulir. Kita harus ingat nih ke pedoman pengendalian formulir, di mana kita itu harus bisa menghentikan pembuatan formulir yang tidak berguna. Dikhawatirkan kalau misalnya kita tiba-tiba merancang formulir sendiri, lanjut ke yang E juga ya, bareng sama-sama, itu malah menambah formulir-formulir yang memang sudah ada. Oke, kita juga harus lihat nih dari yang pedoman kelima, di mana guna menahan dan efektivitas terhadap setiap keinginan petugas untuk merubah formulir yang seenaknya, seperti itu. Oke, itu adalah untuk pembahasan soal yang kedua nih. Selanjutnya kita akan bahas soal-soal lain ya. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, yang tadi itu adalah materi terkait pengendalian formulir ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya nih, yang terkait tentang reka medis. Pengembangan sistem informasi reka medis ditunjukkan untuk mendukung ketersediaan data, informasi bagi manajemen dan pelaksana layanan, serta pengembangan jaringan informasi kesehatan. Sistem ini dibangun dengan teknologi komputer berbasis web. Sistem informasi reka medis ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan didukung basis data MySQL. Berdasarkan uraian tersebut, media penyelenggaraan reka medis yang digunakan termasuk ke dalam media A. DRM kertas. Tentu DRM kertas kurang tepat ya, karena sudah disebutkan sistem ini tuh berbasis pemrograman, berarti bukan. B. DRM komputer, komputerisasi. Komputerisasinya pakai apa? Oh, pakai pemrograman PHP. Oh, berarti masih kurang tepat, karena kan komputer itu bisa aja program aplikasi yang diinstal. Kalau misalnya tadi itu disebutkan pemrograman PHP dengan adanya jaringan data berbasis web. Kemudian C. DRM aplikasi. Ini juga masih kurang tepat, karena disebutkan juga adalah berbentuk web ya. Kemudian yang selanjutnya adalah DRM web. Ya, betul sekali nih, jawaban yang D ini adalah jawaban yang tepat, di mana disebutkan juga bahwa media DRM web ini itu adalah media di mana perkembangan reklamasi di dunia atau di Indonesia terdiri mengalami kemajuan nih, yang disebutkan bahwa tadi itu disebutkan dengan berbasis komputer
dengan teknologi komputer dan berbasis web. Terus kemudian sistem informasi rekam medis ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh basis data MySQL. Sistem ini juga berjalan menemui berbagai kendala dan permasalahan, terutama pada penggunaan basis data dan sistem yang diterapkan hanya sebagai mesin pencatat. Seperti itu. Oke, itu dia jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Lanjut ke soal selanjutnya, penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS harus mengacu peraturan perundang-undangan. Di sebuah rumah sakit XY akan membangun sebuah sistem kerja yang digunakan untuk operasional menyeluruh bagian di RSXY tersebut. Siapakah yang berhak membuat sistem tersebut dalam MIRM 1 SNARS edisi 1? A. Unit kerja pengelola SIM-RS. B. Unit rekam medis. C. Unit penyatuan data rumah sakit. D. Unit jaringan dan protokol kesehatan rumah sakit. Dan E adalah unit pendaya gunaan informatika rumah sakit. Oke, ditelaah dulu nih jawabannya. Maaf ya, masih pakai MIRM 1 SNAR edisi 1. Ini tuh adalah standar akreditasi yang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu memakai STARCAST. Tapi nggak apa-apa nih sahabat PMIK. Sahabat PMIK, coba dilihat dulu nih jawabannya apa. Oke, kita langsung ke jawabannya ya. Oke, kita langsung buka MIRM 1 ya, standarnya. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS harus mengacu peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan di sini tuh adalah lihat SNAR 1. Kemudian elemen penilaiannya yang pertama, adanya unit kerja yang mengelola SIM-RS. Siapa sih unit kerja yang mengelola SIM-RS-nya? Yaitu dengan adanya pedoman pengorganisasian unit yang mengelola SIM-RS. Dari mulai stafnya, dari mulai kepalanya, itu harus ada ya. Oke, dari sini tuh bisa terlihat sih sebetulnya dari seluruh elemen penilaiannya, apalagi elemen yang terakhir nih, bukti pelaksanaan pelatihan pengelola SIM-RS oleh narasumber yang berkompeten, seperti itu. Dan sumber daya manusia dalam unit kerja SIM-RS memiliki kompetensi khususnya di bidang SIM-RS-nya tersebut. Oke, jadi jawabannya apa coba? Yap, betul sekali nih, jawabannya adalah A ya, unit kerja pengelola SIM-RS seperti pada elemen penilaian MIRM 1 itu. Oke, ini adalah soal terakhir nih di pembahasan Baso Rekam Medis pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan Febri doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa terus selalu update ilmunya teman-teman. Dan nanti di next soal kita akan ganti nih untuk elemen penilaiannya menggunakan elemen penilaian yang terbaru ya, sesuai akreditasi yang terbaru di 2022 juga. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini, dan jangan lupa share juga kepada teman-teman yang lainnya agar kita sama-sama saling belajar mengenai perkembangan rekam medis terbaru saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.